Nama saya Elisa Arfiani, saya akan menjelaskan tentang pengertian notula. Notula merupakan catatan yang berisikan informasi mengenai pembahasan yang telah dibahas pada saat kegiatan rapat. Nah, dalam pencatatan notula ini bisa dilakukan oleh seorang sekretaris perusahaan. Nah, dalam notula ini biasanya terdapat eh, tempat pelaksanaan rapat, waktu pelaksanaan rapat, dan daftar hadir peserta rapat. Dan yang paling penting pastinya di sini terdapat pokok-pokok pembahasan yang telah dibahas pada saat rapat berlangsung. Nah, dalam pencatatan pokok-pokok pembahasan ini, seorang sekretaris harus bisa menulis pokok pembahasan dengan teliti dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan juga seorang sekretaris jangan sampai dalam catatan pokok pembahasan ini ada yang tidak tercatat. Nah, setelah notula rapat selesai, notula rapat ini bisa diberikan kepada peserta rapat ketika sudah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan pemberian notula rapat ini kepada peserta agar mereka yang tidak hadir bisa tahu apa aja yang dibahas pada saat rapat tersebut dan juga sebagai pengingat kepada peserta rapat tentang apa saja yang dibahas dan juga sebagai acuan untuk rapat yang akan dilakukan ke depannya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang persiapan pembuatan notula. Dalam persiapan pembuatan notula, seorang sekretaris dapat menyediakan alat-alat yang terlebih dahulu, seperti menyediakan alat tulis seperti pensil, pulpen, kertas, penghapus, dan tip X. Nah, itu persiapan alat-alat tersebut jika seorang sekretaris ini memang melakukannya secara manual. Tetapi jika kalian seorang sekretaris yang melakukan notulanya ini menggunakan teknologi yang ada seperti menggunakan handphone dan laptop, kalian bisa mempersiapkannya terlebih dahulu juga dengan menggunakan aplikasi yang ada dalam perangkat tersebut seperti aplikasi Microsoft Word atau mungkin Evernote. Nah, selanjutnya sediakan kaset rekaman. Nah, rekaman ini sangat berfungsi sekali pada saat melakukan notula karena ketika selesainya rapat, kalian bisa meng-cross-check lagi apakah ada kekurangan dalam notula rapat yang kalian buat. Jika memang iya, kalian bisa menambahkannya melalui rekaman tersebut. Dan yang ketiga yaitu memahami prosedur rapat sebelum rapat tersebut dimulai. Dan yang terakhir yaitu sediakan buku-buku referensi yang membantu kalian dalam mencatat materi-materi dalam pembahasan rapat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rufianto akan meneruskan presentasi. Kemudian ada bagian-bagian notula. Menurut Sir Damayanti dalam Deva 2017, secara rinci ini isi notula rapat yaitu yang pertama, judul atau topik. Judul notula beserta nama organisasi atau unit organisasi yang menyelenggarakan rapat. Yang kedua, waktu dan tempat. Yang pasti berisi dengan hari, tanggal, tepat, waktu dimulai dan berakhirnya rapat. Yang tiga, sifat rapat yang dilaksanakan, baik itu sifat tertutup atau terbuka, atau bahkan rapat yang urgent. Keempat, pemimpin ketua dan sekretaris mencatat jumlah yang diundang, apakah hadir atau tidak hadir atau ada yang berizin. Yang kelima, penyempurnaan notula rapat. Di sini penyempurnaan notula rapat itu untuk menulis semua aspek-aspek yang digunakannya untuk menyempurnakan notula rapat sehingga tidak ada uh, info-info yang bolong. Yang keenam, rapat. Sebut saja rapat secara berurutan. Ketujuh, ringkasan jalannya rapat. Acara pertama sampai penutup. Di sini tertulis ringkasan rapat semuanya agar tidak terlalu panjang dan membingungkan. Yang kedelapan, hasil rapat. Hasil rapat di sini tertulis di sini itu hasil rapat. Hasil dalam rapat. Yang kesembilan, hal-hal lain yang ikut dibicarakan dalam rapat. Yang terakhir, catatan khusus apabila ada catatan untuk ditambahkan atau info-info yang untuk ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Sidik Arfian Rahman. Saya akan membahas bagian fungsi notula. Ada berbagai macam fungsi dari notula rapat. Salah satunya yaitu sebagai dokumen dan alat pembuktian. Kenapa?
karena notula dapat dipakai sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Salah satunya pendaftaran sebuah yayasan, kemudian surat perubahan bentuk atau pembubaran yayasan atau perseroan, kemudian memberi kekuatan hukum dan perubahan statut. Lalu yang keempat ada penentuan pihak-pihak yang berhak mendatangani, kemudian membahas keputusan-keputusan sebelumnya, dan yang terakhir membuktikan pelaksanaan atau pelalaian tugas. Kemudian yang kedua, notula juga sebagai sumber informasi bagi peserta yang absen atau tidak hadir dalam rapat. Yang ketiga, sebagai dasar pertemuan yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, ada sebagai alat pengingat. Ini dikarenakan notula berisikan informasi mengenai rapat yang dilaksanakan sebelumnya, berisikan catatan dan hal-hal pokok yang telah dibicarakan dalam rapat terdahulu. Kemudian sebagai dokumen, dan yang keenam dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk rapat semu. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penyusunan notula. Yang pertama, menjadi dokumentasi rapat. Notula berisikan hal-hal yang terjadi selama rapat berlangsung, sehingga bisa menjadi sebuah gambaran alur rapat yang terjadi pada saat itu. Kemudian sebagai pengingat atau peserta rapat, untuk peserta rapat. Karena notula merupakan berisikan catatan yang terjadi selama rapat berlangsung, itu bermanfaat sebagai pengingat untuk para peserta, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rapat yang akan datang. Kemudian menjadi sebuah arahan untuk tindakan rapat selanjutnya, karena notula berisi alur rapat yang dapat memudahkan kita dalam menentukan bagaimana tindakan yang harus kita ambil dalam langkah-langkah rapat selanjutnya. Dengan adanya notula, meminimalisir kekeliruan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menjadi bukti pendukung dari berapa jumlah peserta yang tidak hadir dalam rapat. Notula menjadi bukti yang dapat dijadikan sebagai pendukung untuk mengetahui berapa jumlah peserta yang hadir dalam sebuah rapat yang telah terjadi. Sehingga dengan adanya notula sebagai bukti pendukung ini, kita bisa dapat melihat keaktifan yang terjadi pada peserta rapat. Kemudian sebagai alat pengukur rapat. Notula ini bisa juga menjadi alat pengukur, di mana menjadi sebuah acuan untuk mengevaluasi hal-hal negatif yang terjadi pada rapat, agar tidak terjadi lagi dalam rapat selanjutnya. Itulah kenapa notula bisa menjadi sebuah standar untuk rapat selanjutnya. Saya Siti Saudiamini akan menjelaskan jenis-jenis rapat. Yang pertama ada rapat rutin. Rapat rutin merupakan rapat yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, seperti rapat mingguan, rapat bulanan, atau rapat tahunan. Dan yang kedua adalah rapat insidental. Rapat insidental ini rapat yang diadakan karena tidak terjadwal. Hal tersebut karena rapat ini dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah yang datang secara penting dan harus cepat ditangani. Kemudian ada tipe-tipe pemimpin rapat. Tipe-tipe pemimpin rapat itu ada 3. Yang pertama itu otoriter, demokratis, dan yang terakhir laissez-faire. Yang pertama itu tipe otoriter. Tipe otoriter adalah pemimpin yang suka memaksakan kehendaknya, merasa paling berkuasa, dan merasa paling mengetahui segala hal, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini mengakibatkan hasil keputusan ini kurang efektif dan juga kurang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan karena tidak berdasarkan dari pendapat bersama. Dan ada juga pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dengan hasil rapat tersebut. Yang kedua, ada tipe demokratis. Pemimpin demokratis itu pemimpin yang bersifat terbuka, menerima
kesempatan bagi peserta rapat untuk mengungkapkan pendapatnya. Terus berperan sebagai pembimbing, pengarah, dan pemberi petunjuk, dan terlibat langsung dalam interaksi kelompok. Keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah kelompok. Dan yang terakhir ada tipe laissez-faire. Pemimpin laissez-faire ini adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada para peserta rapat untuk mengendalikan jalannya rapat. Nah, pemimpin tipe ini itu bersifat pasif dan cenderung masa bodoh. Tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, tidak punya inisiatif, dan cenderung bersikap sebagai penonton saja. Rapat yang dipimpin oleh pemimpin tipe ini seolah-olah tidak ada pemimpinnya, sehingga hasil keputusan rapat biasanya tidak sesuai dengan tujuan. Selanjutnya adalah materi mengenai notulis. Yang pertama, persyaratan menjadi notulis. Persyaratan menjadi sebuah notulis yaitu yang pertama mampu dalam melakukan dua hal, baik dalam mendengarkan dan juga menulis, di mana menjadi seorang notulis itu harus bisa mendengarkan sebuah pertemuan dan juga menulis hasil dari isi pertemuan tersebut. Selanjutnya yang kedua, mampu untuk memilih bagian yang penting dan bagian yang tidak penting, di mana menjadi seorang notulis itu harus mampu dalam mengetahui dan menganalisis bagaimana bagian paragraf yang penting dan mana bagian paragraf yang tidak penting. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan untuk berkonsentrasi, di mana menjadi seorang notulis itu harus berkonsentrasi penuh, karena apabila terdapat satu informasi yang kurang ditulis, maka informasi tersebut menjadi tidak lengkap. Selanjutnya yang keempat, kemampuan dalam menulis cepat, di mana menjadi seorang notulis itu harus menulis secara cepat, karena nantinya pasti pembicaraan yang dibicarakan juga akan terasa cepat. Selanjutnya itu adalah menguasai metode pencatatan, di mana menguasai metode pencatatan ini penting untuk strategi seorang notulis dalam menulis. Selanjutnya, mengenal berbagai struktur rapat, di mana menjadi seorang notulis ini penting karena kita mengetahui rapat apakah yang sedang berlangsung. Selanjutnya, memahami bahasa teknis dan menguasai materi pembahasan, di mana notulis itu harus mengetahui materi pembahasan yang sedang disampaikan. Yang kedua, hak-hak notulis. Hak-hak notulis itu terdiri dari yang pertama, sebelum rapat, seorang notulis itu harus memperoleh informasi tentang sebuah latar belakang dari materi bahasan dalam rapat tersebut, di mana notulis itu harus mempelajari susunan acara beserta dengan lampirannya, sehingga akan memudahkannya dalam menyusun sebuah notula. Selanjutnya, pada saat rapat berlangsung, di mana seorang notulis itu harus mengetahui poin-poin mengenai tujuan rapat dan agenda rapat tersebut. Yang kedua, notulis tersebut juga harus mendapatkan semua dokumen yang dibagikan kepada peserta. Selanjutnya, notulis juga berhak meminta agar peserta rapat menyempurnakan kesimpulan yang dikemukakannya tersebut. Selanjutnya, notulis juga berhak dalam memperoleh perumusan yang baik dari semua peserta rapat. Dan selanjutnya, notulis juga berhak dalam mengajukan sebuah pertanyaan pada saat rapat itu sedang berlangsung. Kemudian setelah rapat, notulis itu berhak dapat mendapatkan sebuah waktu yang cukup dalam mengolah catatannya tersebut. Yang kedua, notulis itu berhak untuk mendapatkan sebuah informasi tambahan dari peserta rapat setelah rapat itu selesai. Yang ketiga, hubungan sekretaris dengan notulis. Jadi hubungan sekretaris dengan notulis itu apabila sekretaris tersebut mendelegasikan wewenang untuk penyusunan notula kepada seorang notulis, maka sekretaris itu dapat mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dan jika notulis itu nanti bertanya, maka notulis itu akan bertanya kepada sekretaris, bukan kepada pimpinan rapat atau ketua rapat, karena sekretarislah yang bertanggung jawab akan hal tersebut, karena mereka berdua saling bekerja sama. Selanjutnya adalah tips menyusun sebuah notula. Jadi tips menyusun sebuah notula yang pertama yaitu diberi nomor urut rapat dalam bentuk bulan, tahun, rapat. Ini secara rapat secara berkala, karena
ini merupakan bagian penting sehingga agar mengetahui dan dapat menganalisis kapan rapat ini terjadi pada saat informasi nantinya akan diperlukan. Selanjutnya yang kedua, informasikan pada judul rapat, sifat, dan rapat tersebut. Karena jenis-jenis rapat itu ada banyak, jadi kita sebagai seorang notulis harus mengetahui apa rapat tersebut. Yang kedua, susunan notulanya lengkap. Jadi susunan notula lengkap itu harus penting karena informasi yang akan disampaikan juga nantinya akan sempurna. Selanjutnya yang keempat, setiap peserta yang berbicara itu perlu disebutkan namanya. Yang kelima, keputusan yang diambil itu dicatat secara tertulis dan juga lengkap. Kemudian yang keenam, waktu dimulai dan berakhir rapat itu disebutkan. Selanjutnya yang terakhir, catatan yang harus dibuat juga terdiri dari nama peserta beserta usulannya. Karena ini penting karena untuk mengevaluasi selanjutnya apa yang harus dilakukan dari informasi yang telah didapat. Selanjutnya pendistribusian notula. Pendistribusian notula dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal maksudnya adalah pendistribusian notula kepada pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan, seperti karyawan, manajer, atau direktur. Lalu yang kedua eksternal. Pendistribusian notula eksternal itu maksudnya adalah kita mendistribusikan notula kepada pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, seperti rekan kerja ataupun klien. Untuk pendistribusian notula internal, kita bisa membagikannya secara langsung kepada pihak-pihak yang memerlukan notula tersebut dengan menggunakan buku ekspedisi internal sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menerima notula tersebut. Untuk yang eksternal, kita bisa menggunakan alat bantu seperti faksimiil, email, ataupun pos untuk membagikan notula kepada pihak-pihak yang memerlukan notula tersebut.